Kita lanjutkan bahas soal 106. Teman sekantor saya, orang tua salah seorang siswa SMA yang lulus ujian nasional, tidak dapat menghadiri penerimaan ijazah di sekolah karena mereka harus keluar kota. Saya akan berpendapat bahwa teman saya mempunyai hak untuk mengatur acaranya. B. Meminta teman saya untuk mempertimbangkan keberangkatan keluar kota. C. Meminta teman saya untuk membatalkan rencana keluar kota. D. Menyuruh anaknya mengambil ijazah itu secara langsung. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan B. Meminta teman saya untuk mempertimbangkan keberangkatannya keluar kota. Kita masuk ke soal nomor 107. Dalam pelaksanaan tugas, anggota Bawaslu dihadapkan oleh parpol yang meminta untuk memenangkan calegnya, maka anggota Bawaslu harus menolak karena bertentangan dengan A. Nilai luhur, B. Kode etik penyelenggara pemilu, C. Kepribadian, D. Prinsip. Jawaban adalah kode etik penyelenggara pemilu. Kita masuk soal nomor 108. Bagi saya, untuk menjadi penyelenggara pemilu yang profesional, saya harus A. Mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan penuh kepatuhan. B. Melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja tinggi sesuai aturan yang ketentuan. C. Mengembangkan hal-hal baru yang belum pernah diciptakan. D. Menciptakan hubungan baik dengan setiap orang, rekan kerja, dan kepemimpinan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja tinggi sesuai aturan dan ketentuan. Kita lanjut ke soal berikutnya, 109. Partai A suara sah 30, Partai B suara sah 50, jumlah yang menggunakan hak suara 100. Maka berapa surat suara yang tidak terpakai jika surat suara rusak adalah 5? Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu 15. Kita masuk soal 110. Semua murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator. Sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan. Jadi A. Semua murid yang ujian mengenakan jam tangan. B. Sementara murid yang ujian tidak mengenakan jam tangan. C. Semua murid yang ujian tidak menggunakan kalkulator dan tidak mengenakan jam tangan. D. Sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan dan tidak menggunakan kalkulator. Jawabannya adalah D. Sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan dan tidak menggunakan kalkulator. 111. Sistem pemilu saat ini menggunakan sistem A. Proporsional terbuka, B. Perwakilan berimbang, C. Proporsional tertutup, kemudian D. Proporsional murni. Jawabannya adalah A. Proporsional terbuka. 112. Pemilu Orde Lama ke Orde Baru merubah multipartai menjadi 3 partai, yaitu A. P3, Partai Golkar dan PDIP, B. P3, Golkar dan PNI, C. Partai Golkar, P3 dan PDI, D. PDIP, Partai Golkar dan Masyumi. Jawaban yang paling tepat adalah C. Partai Golkar, P3 dan PDI. Tolong untuk dibedakan antara PDI sebelum reformasi dengan PDI Perjuangan saat ini. Ini dua hal yang berbeda. Makna jawaban yang paling tepat adalah C. Masuk soal nomor 113. Pelanggaran kode etik badan ad hoc disidangkan oleh A. KPU, B. KPU Provinsi, C. DKPP, D. KPU Kabupaten Kota. Untuk kode etik kita akan melihat apa itu badan ad hoc. Badan ad hoc ini adalah apakah itu PPK, Panitia Pilihan Kecamatan, PPS, Panitia Pemungutan Suara, dan KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Jadi yang melaksanakan adalah KPU Kabupaten Kota. Jawaban D. Sedangkan untuk KPU Provinsi, Kabupaten Kota, begitu juga Bawaslu disidangkan oleh DKPP. Jawaban yang paling tepat adalah D. KPU Kabupaten Kota. Nomor 114. Mewujudkan pemimpin yang berkualitas perlu mewujudkan asas pemilu yang luber dan jurdil karena dunia internasional akan mengakuinya. Kondisi tersebut kita simpulkan: A. Pernyataan benar alasan benar, B. Pernyataan salah alasan salah, C. Pernyataan benar alasan salah, D. Pernyataan salah alasan benar. Jawabannya adalah A. Pernyataan benar alasan benar. 115. Dalam memilih ketua kelas,
Perolehan suara Amir tidak kurang dari Cacah dan tidak lebih dari Ida. Perolehan suara Ita sama dengan Amir dan tidak lebih dari Ida. Perolehan suara Dodi tidak lebih dari Ita dan kurang dari Caca. Siapakah yang terpilih sebagai ketua kelas? Ini untuk soal analisa. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu Caca. 116. Suatu ember berisi penuh mempunyai berat 80 kg. Jika ember itu berisi air setengah, maka beratnya 46 kg. Berapa kilogram ember tersebut jika kosong? Maka jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu 24. 117. KPU melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh setiap KPU kabupaten kota dengan mengadakan rekapitulasi pelaksanaan dilaksanakan selama A. 3 bulan sekali, B. 4 bulan sekali, C. 2 bulan sekali, D. 1 bulan sekali. Jawabannya adalah D. 1 bulan sekali. Soal 118. Ada berapakah jumlah kotak suara dalam pemilu 2024 di TPS untuk pemilihan di wilayah DKI Jakarta? Wilayah DKI Jakarta, apakah A3, B4, C2, D1? Ingat, untuk wilayah Jakarta tidak melaksanakan pemilihan untuk DPRD kabupaten kota. Jadi tersisa antara DPRD provinsi, DPD, DPR RI, dan presiden dan wakil presiden. Jadi jawabannya adalah B, yaitu 4 kotak, bukan 5 kotak. 119. Pelaksanaan pemilu dan pilkada menggunakan anggaran yang berasal dari apakah APBD, B APBN, C APBN dan APBD yang di APBN-kan, D APBD dan APBN. Jawaban yang paling tepat adalah APBN dan APBD yang di APBN-kan. APBD yang di APBN-kan adalah APBN dari dana wilayah, dari dana daerah yang diregister di Kementerian Keuangan menjadi APBN. Jawaban yang paling tepat adalah C. Masuk soal 120. 3 proses pasokan logistik utama yang berlangsung dalam pemilu adalah kecuali. Apakah A. proses pengadaan, B. distribusi, C. penarikan, D. monitoring. Kecuali, ini disebut dengan kecuali. Bagaimana penarikan? Maka jawaban yang paling cepat adalah pada pilihan D, yaitu monitoring. Monitoring bukan bagian dari proses pasokan logistik sebagaimana dilakukan oleh KPU, dalam hal ini KPU kabupaten kota, mulai dari proses pengadaan sampai dengan distribusi sampai ke daerah dan penarikan kembali logistik dimaksud. Demikian soal-soal, kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Terima kasih.